Oke, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tak ada kekurangan sedikit pun ya. Liburan telah usai, sekarang kita kembali belajar bersama Bapak di sini dengan Mr. Mario. Kita belajar bersama-sama mengenai biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk kalian men-like, ya, komen, dan subscribe channel ini untuk channel ini lebih bagus lagi, ya. Oke, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai pola hereditas, ya. Apa itu pautan, pindah silang, determinasi seks, dan lain-lainnya. Nah, di bagian part 2 ini, kita kembali mempelajari tentang pola hereditas, tapi untuk yang part 2 ini lebih ke arah manusia. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peta silsilah. Ya, kalau kalian bisa lihat gambar, ya, gambar yang ada di PowerPoint itu, kalian bisa melihat bahwa itu merupakan contoh dari peta silsilah. Kalau misalnya kalian lihat di sekolah ada peta bagan silsilah dari kepala sekolah sampai ke pembantu pelaksana. Itu kan ada silsilahnya ya. Nah, sama halnya juga dengan keluarga. Mungkin kamu sering dengar misalnya kekayaan gak bakal habis sampai 7 keturunan. Kayak gitu ya. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, keturunan itu bisa kita lihat dari peta silsilah. Nah, gambar yang kalian lihat ini itu merupakan contoh dari peta silsilah. Ya, di sini itu merupakan peta silsilah dari suatu penyakit hemofilia. Ya, jadi hemofilia itu merupakan penyakit keturunan ya, penyakit keturunan yang terpaut oleh kromosom X. Ya, nah di sini kalian bisa lihat nih bahwa dari keturunan atau peta silsilah ini itu bisa kalian pelajari bahwa kalau misalnya anaknya menikah dengan istri yang hemofilia, nanti keturunannya seperti apa? Lalu nanti hasil keturunannya kalau menikah lagi dengan yang normal, seperti apa? Jadi gitu ya. Jadi Pancasila itu adalah dia itu adalah untuk menunjukkan ya, menunjukkan pewarisan sifat, bukan cuma hemofilia ya, karena ini contohnya sisilah contoh hemofilia, ya, jadi merupakan pewarisan sifat dari hemofilia. Tapi sekali lagi pewarisan sifat ini bukan cuma untuk hemofilia, tapi untuk menunjukkan pewarisan sifat secara genetis dari keturunan pertama sampai keturunan selanjutnya. Seperti itu ya, itu peta sisilah. Nah, dari peta sisilah ini itu bisa diambil ya, bisa diambil suatu sifat ya, suatu sifat yang diturunkan. Kalau kemarin kita bicara tentang Mendel, bagaimana untuk mendapatkan keturunan pertama itu harus disilangkan oleh eh, parentalnya. Parental itu sebagai tetuanya ya. Kalau kemarin kita bicara tentang Mendel. Nah, sama dengan hereditas manusia bahwa dari peta silsilah tadi itu bisa menunjukkan bagaimana pewarisan sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Gitu ya. Nah, peta silsilah itu merupakan catatan asal-usul seorang dari nenek moyangnya. Jadi kayak misalnya sifat fisik, tinggi badan, bentuk rambut, warna kulit, itu semua merupakan dari keturunannya. Seperti itu. Kalau misalnya, saya ambil contoh, orang tua semuanya kulitnya hitam, terus dapat anak, kulitnya putih sendiri. Nah, itu betul tes DNA gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang peta sisilah dan pewarisan sifat, pasti anaknya itu keturunan hitam ataupun sawo matang. Kalau sawo matang berarti dia genetiknya adalah carrier. Kayak gitu ya. Terus sedikit secara gambarannya. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai eh, peta sisilah, pewarisan sifat, bisa diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, yang diturunkan itu bukan cuma hanya sifat, tapi melainkan penyakit. Nah, mungkin yang kalian sering dengar diabetes. Diabetes itu merupakan eh, penyakit yang diturunkan juga. Kalau misalnya ada satu keluargamu yang ada menderita diabetes, kemungkinan besar kamu pun juga terkena diabetes.
Tapi selain diabetes, apakah ada lagi? Pastinya ada ya. Itu terbagi menjadi dua subtopik yang akan kita coba pelajari bersama. Yang pertama ada autosom, yang kedua gonosom. Autosom itu adalah tubuh, kalau gonosom itu artinya adalah sel germinal atau kelamin. Apa sih yang membedakan? Nah, akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Apa itu? Maksudnya apa? Itu adalah sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh. Jadi kelainan atau sifat atau penyakitnya itu tuh dia itu dibawa oleh gen di kromosom tubuh, ya. Nah, ada yang dibawa oleh gen kromosom tubuhnya itu secara dominan, ada pula yang resesif. Maksudnya apa? Misal kalau misalnya kita ambil contoh ya, kayak dominan, contohnya itu ada polidaktili, brakidaktili, dan thalassemia. Nah, kalau misalnya kamu silangkan contoh polidaktili itu dia dikatakan menderita penyakit polidaktili ketika gennya itu sama-sama dominan. Dominan itu berarti sama-sama besar ya, kayak misal contoh P besar dikirangkan dengan P besar, P besar, P besar, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada keturunan ada gennya itu adalah muncul P besar B besar, berarti bisa dikatakan dia merupakan menderita penyakit polidaktili letal. Letal itu apa? Letal itu artinya bahwa dia menderita penyakit polidaktili yang menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya ada tulisan dominan, dominan itu artinya sama-sama besar, dia itu berarti ketika kamu menyilangkan nanti ditemukan dua-duanya besar, P besar P besar, A besar A besar, P besar B besar, masih bisa dikatakan dia merupakan penyakit keturunan yang sifatnya letal atau bisa menyebabkan kematian. Ya. Selain polidaktili, apalagi yang dominan? Ada brakidaktili, ada juga thalassemia. Polidaktili itu apa sih? Polidaktili itu merupakan dia kelainan yang dimana kan kalau umumnya kita memiliki jarinya ada 5 ya. Ini lebih dari 5 kayak gitu loh. Nah, kalau brakidaktili itu dia jarinya panjang sebelah. Nah, untuk lebih jelasnya apa ada gambar. Nah, seperti ini ya. Yang gambar di sebelah kiri, kiri Bapak ya, itu adalah satu contoh penyakit dari polidaktili. Sedangkan di kanan Bapak itu merupakan penyakit brakidaktili. Terus kalau yang tengah itu apa? Warna putih-putih semua. Nah, ini contohnya adalah albino. Maksudnya apa albino? Albino itu adalah dia dikatakan menderita penyakit albino jika dia gennya itu didapatkan yang resesif. Kayak misalnya A kecil. Kalau kamu nanti silangkan, terus di keturunannya kamu ketemukan ada A kecil, berarti dia adalah albino. Demikian juga ya siklemia. Ya, kalau siklemia berarti S kecil. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke contoh soal ya, supaya kalian lebih paham. Nah, misalnya gini. Seorang pria brakidaktili heterozigot disilangkan dengan wanita normal. Tentukanlah perbandingan fenotip keduanya. Ingat ya, karena ini dia autosom, berarti belum ada XXXY ini, belum ada. Berarti persilangannya hampir mirip kayak Mendel di hukum Mendel pertama. Jadi ada dikasih simbolnya gitu ya. Misal contoh brakidaktili kita kasih simbol dengan huruf B. Ya. Nah, misal contoh laki-laki brakidaktili heterozigot. Berarti B besar, ya. Seorang pria brakidaktili ya, heterozigot berarti B besar B kecil ya. Oke, B besar B kecil. Kenapa? Karena kan dia heterozigot. Ingat ya pengertiannya kemarin. Nah, disilangkan dengan wanita normal. Normal itu adalah B kecil B kecil. Maka bisa diketahui dia perbandingan fenotipnya adalah brakidaktili berbanding normal 1:1. Nah, brakidaktili ini kan dihasilkannya kan heterozigot. Berarti dia masih ada kemungkinan untuk hidup. Kecuali ketika nanti kamu silangkan ketemu nanti hasilnya ada B besar, berarti bisa dipastikan bahwa dia itu menderita brakidaktili retal atau dia mati. Karena dia kan tadi kan sifatnya kan brakidaktili kan merupakan kelainan keturunan yang disebabkan oleh autosom yang dominan. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan autosom. Sekarang kita masuk ke terpaut gonosom atau kromosom kelamin. Nah, sebenarnya sama saja ya. Yang berbeda hanyalah
kalau autosom tadi kan hampir sama kayak hukum Mendel yang pertama, monohibrid. Nah, tapi kalau gonosom, dia itu ada terpaut-terpautnya. Nah, kalau yang kemarin di pola hereditas kita bicara determinasi seks, itu juga sempat disinggung ya terkait kromosom X dan kromosom Y. Nah, di sini kita bahas kembali nih. Jadi, terpaut gonosom itu adalah sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin. Ada yang dibawa oleh kromosom X, ada juga yang dibawa oleh kromosom Y. Yang kemarin masih ingat ya, kalau misalnya XX, kalau itu artinya adalah kromosom milik perempuan. Kalau XY, berarti dia dimiliki oleh laki-laki. Gitu ya. Nah, contoh penyakit yang terpaut kromosom X itu ada buta warna, hemofilia, dan anodontia. Jadi terpaut kromosom X ini bisa jadi diderita oleh perempuan, bisa juga diderita oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kan masih ada kromosom X, gitu ya. Nah, sedangkan kalau terpaut kromosom Y itu ada hypertrichosis, Webtus, dan hystrix gravior. Nah, berbeda dengan kromosom X, kalau kromosom Y itu hanya diderita oleh laki-laki saja. Kenapa? Karena kan dia terpaut kromosom Y. Sedangkan kalau wanita kan tidak memiliki kromosom Y, hanya memiliki kromosom X saja. Berarti terpaut kromosom Y itu bisa dipastikan hanya diderita oleh para lelaki saja. Nah, sekarang hepatitis seperti apa sih? Hepatitis itu seperti munculnya rambut ya, rambut di sekitar wajah ya, atau mungkin bisa tangan seperti itu atau anggota tubuh yang lain yang tidak yang di tempat yang bukan tempat seharusnya. Nah, gitu ya. Kayak contoh nih, ini hypertrichosis nih sebelah kiri Bapak. Dia seperti kayak primata ya, kayak maaf kayak monyet seperti itu. Dia tumbuh lebat, terlalu berlebihan gitu ya. Nah, sedangkan kalau Webtus itu adalah kalau kamu perhatikan ya di gambar paling tengah itu jari telunjuk dan jari tengahnya dia kan kayak menyatu gitu ya. Itu kayak ada selaputnya. Nah, sedangkan kalau yang paling kanan, pojok kanan itu kayak hitam-hitam yang seperti mengeras ya, kayak sisik mengeras itu adalah hystrix gravior. Nah, tiga penyakit ini itu terpaut oleh kromosom Y. Jadi kemungkinan besar diderita oleh para laki-laki. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, misal seorang lelaki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Nah, ada embel-embelnya nih, ayahnya buta warna. Berarti perempuan normal ini merupakan carrier. Meskipun dia menderita buta warna, tapi dia carrier dan masih normal. Kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimanakah kemungkinan anak-anak mereka? Nah, kalau yang tadi kan yang di autosom kan kita pakai simbol BB gitu ya kan. Kalau ini gonosom kita langsung ke kromosomnya aja. Perhatikan kata kuncinya, lelaki. Berarti kromosomnya apa? XY gitu kan. Normal. Berarti di dalam XY nggak ada embel-embel yang lain. Gitu ya. Terus ada lagi perempuan normal, ayahnya buta warna. Berarti ada kromosom ayah si X itu yang XCB. Sedangkan satunya lagi itu adalah normal X doang. Berarti X XCB. Kayak gitu ya, heterozigot. Nah, disilangkan. Nah, didapat bahwa 25%-nya normal XX, lalu 25%-nya carrier, XXCB, lalu ada laki-lakinya normal, XY, dan laki-laki buta warna. Perbandingannya 1:1:1:1. Seperti itu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan dulu? Atau coba ada yang masih belum paham? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke, kalau sudah paham, kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Nah, yang terakhir nih, ya, yang terakhir di bagian pola hereditas manusia adalah golongan darah. Nah, ini nih ya yang sering banget kamu mungkin jumpai di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kayak tes DNA atau mungkin habis kecelakaan dilihat KTP-nya dia golongan darah apa, terus butuh transfusi darah. So, kamu sering lihat ada orang nge-share BCA butuh golongan darah A, butuh golongan darah O secepatnya. Itu maksudnya apa sih? Nah, kita akan bahas ya. Mungkin di sini juga sudah pernah kalian bahas waktu dulu kalian SMP di bagian sistem peredaran darah. Nah, yang di materi pola hereditas manusia ini Bapak lebih ke arah bagaimana sih genotipnya gitu ya. Lebih ke arah situ. Lebih fokusnya ke arah bagaimana sih genotipnya dilihat dari sudut pandang genotip. Ya, jadi pengertiannya dulu ya. Jadi golongan darah itu adalah memiliki golongan yang berbeda-beda sesuai dengan antigen, agglutinogen
yang terdapat di permukaan eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Nah, golongan darah sendiri ada 3 tipe ya. Ada tipe ABO, tipe MN, dan tipe resus. Nah, tipe resus ini ada resus positif, RH besar, atau RH besar, RH kecil. Berarti dia positifnya heterozigot. Ada juga resusnya negatif, berarti dia selalu resesif. Nah, biasanya kalau dalam kehidupan di masyarakat, resus positif ini sering dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan kalau resus negatif itu ada orang-orang Eropa. Seperti itu ya. Nah, terus ada lagi tipe MN. MN itu ada golongan M, golongan N, dan golongan MN. Ya. Kalau golongan M itu adalah LMLM, golongan N, LN, dan golongan MN. Itu LM, LN, heterozigot. Nah, terakhir ada tipe ABO. Ini sering kali banget kalian jumpai. Ada golongan A. Golongan A itu ada golongan A yang dominan, ada golongan A yang heterozigot. Ditandai dengan IAIO. Demikian juga yang golongan B. Nah, kalau golongan AB dan golongan O, itu nggak ada yang dominan ya. Nggak ada yang dominan, adanya yang heterozigot. Itu milik golongan AB, dan golongan O itu ada dimiliki oleh yang resesif. Jadi yang memiliki dominan itu hanya golongan A dan golongan B. Jadi kalau misalnya ada ayahmu golongan darah A, menikah dengan ibumu golongan darah B, terus kamu golongan darah O, jangan jadi pertanyaan. Bisa jadi golongan darah A ayahmu itu merupakan heterozigot. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah berupa contoh tabel. Mungkin juga sering banget kalian jumpai juga ya. Kenapa ulas sedikit aja, kayak contoh golongan darah A. Dia itu mempunyai antigen A pastinya ya. Dan dia memiliki anti B. Anti B itu apa? Kayak misalnya sensor yang dimana kalau misalnya datang si golongan darah B, A itu nolak. Oke, dia tuh anti banget sama B. Intinya gitu ya. Demikian juga yang B. Yang B dia anti A. Dan dia memiliki antigen B. Intinya gitu. Kalau misalnya ada golongan A yang masuk nih ke kawasannya milik B, langsung ditolak gitu ya. Langsung sinyalnya bunyi gitu ya. Nah, sedangkan kalau golongan darah O, dia kebalikannya. Dia justru tidak memiliki antigen, ya nggak punya antigen A ataupun nggak punya antigen B, tapi dia punya anti A dan juga anti B. Kebalikannya oleh AB. Nah, makanya kenapa golongan darah O itu dia itu sering banget dikenal dengan sebagai donor universal. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa memberikan darahnya ke A ataupun ke B seperti itu. Tapi dia nggak bisa menerima dari golongan darah A golongan darah B karena dia memiliki antibodi itu. Nah, kebalikannya yang AB, kalau O itu sebagai donor universal, kalau AB sebagai resipien universal. Artinya apa? Dia bisa menerima golongan darah yang lain, tapi dia tidak bisa mendonorkan seperti itu. Tapi untuk kemajuan yang sekarang, udah dunia kesehatan yang sekarang, udah nggak berlaku lagi tuh golongan darah O donor universal, AB resipien universal itu nggak berlaku lagi, ya. Jadi kalau misalnya A sama A, B sama B, AB sama AB, O sama O, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Soalnya kita contoh soal. Misal, seorang laki-laki golongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah O. Bagaimana kan kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Ingat ya, AB berarti dia pasti heterozigot ya. IA dan IB. Terus kalau dia golongan darah O, nah berarti dia resesif, IO. Kamu sama aja ya caranya. Tinggal dibikin gametnya apa aja. Gametnya ada IA sama IB. Kalau IO cuma satu doang, IO. Fenotipnya berarti golongan darah A heterozigot dan golongan darah B heterozigot. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan ditanyakan ketika kita bertemu di kelas saat PJJ nanti. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan sekali lagi, kalau kalian suka dengan video ini, silakan untuk men-like. Kalau tidak suka, silakan men-dislike. Tapi sekarang udah nggak bisa YouTube ya, karena udah nggak kelihatan dislike ya. Oke, terima kasih. See you. Bye.